الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kedatangan tamu. Tidak tanggung-tanggung, 3 tamu berbadan besar dan tinggi. Terdengar suara tamu dari luar rumah. Begitu Nabi Ibrahim menjawab salamnya dan hendak menemuinya, ternyata tamunya sudah berada di dalam ruang tamu. Tentu saja Nabi Ibrahim menjadi terkejut. Tapi seperti biasanya Nabi Ibrahim selalu menunjukkan keutamaan-keutamaannya ketika menerima tamu. Dan ini tidak dilakukan oleh siapapun kecuali Nabi Ibrahim. Tapi kita boleh belajar, boleh meniru kebiasaan Nabi Ibrahim ketika menerima tamu. Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu tidak pernah bertanya siapa namanya, dari mana, kepentingannya apa. Seperti Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat pun setiap ada tamu tidak pernah kepo, tidak pernah menanyakan sampai tamunya menceritakan sendiri, menyebutkan namanya sendiri, menyebutkan alamat dan kepentingannya. Baru Ali bin Abi Thalib menanggapinya. Ibrahim tidak cuma itu. Sebelum bercerita selalu menyuguhkan minuman. Dan yang luar biasa, siapapun yang datang bertamu, tidak cuma pertama, siapapun yang datang bertamu di rumah Ibrahim selalu disembelihkan seekor onta. Luar biasa. Dan ini onta mukjizat. Nabi Ibrahim punya 3.000 onta yang tidak pernah berkurang, selalu bertambah. Walaupun setiap ada tamu selalu disembelihkan satu onta. Betapa senangnya bila kita hidup di masa Nabi Ibrahim. Setiap hari bisa makan onta. Onta mukjizat. Rahasianya, kandangnya tidak pernah ditutup, selalu terbuka, sehingga onta-onta liar berdatangan masuk, kepancing, maka ontanya selalu bertambah. Silakan dicoba, saya sudah mencoba, tapi dengan jangkrik. Saya punya 3 jangkrik. Saya kandang, tidak saya tutup. Esok paginya bertambah jangkriknya, jadi 5, karena mengundang. Asal tidak ada kucing. Ayam pun pernah saya coba, saya punya 20 ayam. Tidak saya kandang, ada di pohon, dan bertambah, karena ayamnya tetangga ikut masuk. Kebetulan saya tidak tahu tetangga yang mana, jadi saya tidak bisa mengembalikan. Ya terserah ayamlah, kembali boleh juga tidak mengapa, tapi bertambah. Ini rahasianya, kuncinya. Ibrahim seperti itu. Sehingga siapapun yang datang, termasuk malam itu ada 3 tamu, selalu disuguhkan onta bakar.
dan disuguhkanlah kepada tamu tersebut. Alangkah terkejutnya lagi Ibrahim, bahkan takut sampai gemetaran. Sampai Ibrahim mengalami penyakit yang namanya algorisme, kekhawatiran, ketakutan yang amat sangat, karena tamunya tidak menyentuh sedikitpun suguhannya. Apa kata tamu ini? "Ya Ibrahim, tenang saja, aku adalah malaikat, maka aku tidak membutuhkan makanan itu." Ternyata yang datang adalah 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israel, dan malaikat Mikail. Hadirin, siap-siap, besok kita ketika hendak sakaratul maut pun akan kedatangan 3 malaikat, tetapi tidak bersamaan. Beruntun malaikat Jibril, malaikat Israel, dan malaikat Ridwan atau Malik. Kalau yang ketiga Ridwan, ada pertanda baik, bersyukurlah dan kita berharap. Tapi kalau yang ketiga Malik, naudzubillah min dzalik, kita berlindung dari kejadian seperti itu. 3 malaikat yang datang ke rumah Ibrahim, 3 malaikat, tapi bukan Ridwan, bukan Malik, Jibril, Israfil, bukan Israel, Israfil, dan Mikail. Menyampaikan 2 kabar. Yang pertama kabar kurang baik, yang kedua kabar yang baik. Kabar yang kurang baik sudah saya sampaikan ketika khutbah di masa yang lalu, yaitu tentang hancurnya Yordania akibat umatnya yang melakukan praktisi penyimpangan seksual. Padahal di sana ada nabi yang diutus oleh Allah yang namanya Nabi Lut. Sudah pernah saya sampaikan. Sekarang kabar yang kedua adalah kabar yang baik. Apa kabar yang baik? Allah akan memberikan anak, mengkaruniai Ibrahim anak yang kedua dari istri yang pertama yang bernama Sarah. Dulu Allah telah berikan anak pertama dari istri yang kedua yaitu Hajar, bernama Ismail. Sekarang Allah menghadiahkan anak lagi yang kedua. Setelah 14 tahun berlalu, Allah memberikan anak yang namanya sudah disebut dalam Al-Quran. Bayinya belum lahir, Allah sudah sebutkan namanya. Ini mukjizat ini. Ada di dalam surat Hud ayat 71. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fatuhikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Yaqub." Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishaq, dan setelah Ishaq akan lahir lagi bernama Yakub. Ini mukjizat. Bayinya belum ada, masih jauh. Allah sudah tuliskan namanya, akan lahir bayi namanya Ishak, dan setelah itu akan lahir lagi namanya Yakub. Tidak tanggung-tanggung Allah berikan anak lagi sekaligus cucu yang keduanya menjadi nabi. Sangat berharap sekali. Sayangnya sekarang sudah tidak ada nabi lagi. Luar biasa ini. Maka setelah itu Nabi Ibrahim mengucapkan alhamdulillahilladzi wahabbali. Dan ini pelajaran buat kita. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita harus disyukuri kapan saja, di mana saja, berapapun usia kita. Sangat mustahil di usia Ibrahim umurnya 120, istrinya 100, Allah berikan anak. Rambut sudah memutih, tulang sudah melemah, Allah berikan kemukjizatan, diberikan anak. Maka sangat pantas dan wajib bila Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi wahabbali. Maka bagi kita, ketika kita mendapatkan nikmat, yang pertama kali dilakukan adalah bersyukur dengan ucapan, membaca alhamdulillahilladzi wahabbali. Setelah itu bersyukur dengan keyakinan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan rasa, merasakan
bahwa nikmat yang diberikan kepada kita hanya dari Allah, bukan yang lain. Jangan seperti Qarun. Qarun ketika ditanya dari mana hartamu ya Qarun, Qarun menjawab, ini harta jerih payahku, harta kerja kerasku, harta pikiranku, aku ahli ekonomi, aku pandai segalanya, ini dariku bukan dari Allah. Itu Qarun. Maka hancur semuanya. Maka apapun jabatan kita, apapun keilmuan kita, jangan sekali mengatakan kekayaanku, hartaku, rumahku, mobilku, jabatanku, uangku, gajiku, hasil kerja kerasku. Bukan, semua dari Allah. Kalau Allah nggak kasih saya, nggak mungkin itu. Yang kita ucapkan, yang kita rasakan, sekali lagi, alhamdulillahilladzi wahabali. Dan sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka pada saat yang sudah ditentukan, lahirlah bayi ini yang diberi nama Ishak. Ishak itu berasal dari bahasa Ibrani, dari kata yik. Yik artinya antara senyum dan tertawa, tersenyum lebar atau tertawa kecil. Kenapa? Karena ternyata Sarah, istrinya, setelah diberikan kabar bilang kepada malaikat, kalau bahasa kita, bercanda kamu, nggak mungkin lah sudah tua begini masa diberikan anak. Sambil tersenyum, tersenyum lebar sambil tertawa, tertawa kecil ya, maka anaknya pun diberi nama Yik. Dalam bahasa Arab namanya Ishak, persis yang Allah tuliskan di dalam surat Hud ayat 21. Maka diberikan nama Ishak yang artinya tertawa atau tersenyum. Dan itu mukjizat. Selain nanti Nabi Isa punya mukjizat berbicara ketika masih bayi, Ishak pun punya mukjizat ketika masih bayi tertawa. Beda dengan bayi-bayi lain, lahir nangis, Ishak tertawa. Coba kalau sekarang, serem, orang takut semua. Ini mukjizat, bayi tertawa, hanyalah Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Ishak punya kewajiban berdakwah. Dan wilayah dakwahnya sangat luas, yaitu wilayah Kan'an. Satu daerah yang ada dua pendapat. Pendapat pertama, Kan'an berasal dari nama anaknya Nabi Nuh. Ini juga ada dua pendapat. Pendapat pertama, Nabi Nuh punya 4 anak, Yafis, Syam, Ham, Yam. Yam yang keempat, anak yang durhaka, namanya Yam, bahasa Ibraninya Kan'an. Pendapat kedua, anaknya cuma 3. Nah, yang Ham punya anak, namanya Yam, Kan'an ini ya. Apapun pendapatnya, yang jelas Kan'an ini menjadi monumenal sejarah. Di satu sisi menjadi Tuhan, menjadi berhala bagi orang-orang Israel, dan diabadikan menjadi sebuah nama daerah, namanya daerah Kan'an. Wilayahnya cukup luas, meliputi Israel, Palestina, Libanon, sebagian Yordania dan Syria, dan sebagian kecil Mesir. Itu wilayah daerah Kan'an. Jadi meliputi Eropa, meliputi Amerika, Kan'an. Disitulah Ishak punya kewajiban berdakwah. Kisahnya tidak banyak diceritakan, karena nama Ishak sendiri juga di dalam Al-Quran hanya disebutkan sebanyak 14 kali. Berbeda dengan Nabi Lut 27 kali. Berbeda dengan Nabi Ibrahim 68 kali. Apalagi dengan Nabi Musa disebut sebanyak 120 kali. Ada yang menyebut 135 kali, karena Nabi Musa punya nama lain sebanyak 15. 120 sama 15, 135 kali. Nabi Ishak hanya 14 kali. Maka kisahnya tidak sedetail nabi-nabi yang lain. Di usia dewasa, bapaknya Nabi Ibrahim merasa khawatir. Sampai dewasa pun Ishak belum punya calon pendamping. Maka Nabi Ibrahim memberikan perintah kepada Nabi Ishak untuk mencari di luar daerah
Karena di dalam daerahnya sangat dikhawatirkan tidak ada calon yang pas. Karena situasi rumah tangga, situasi masyarakat ketika itu sangat tidak mendukung, banyak maksiat. Nabi Ibrahim khawatir, maka diperintahkan Ishak untuk mencari pasangan, mencari jodoh di luar daerahnya. Ini pelajaran buat kita. Teman-teman, saudara-saudara yang belum punya jodoh, sekiranya sulit di daerah, cari di luar daerah. Itu perintah Allah. Dan diajarkan lewat Nabi Ishak. Oleh Ibrahim diperintahkan mencari di luar daerah. Cuma pesan Ibrahim, jangan mencari yang lain sekiranya tidak ada. Maksud Nabi Ibrahim begini, lebih baik mencari dari saudara-saudaramu keturunan masih ada hubungan keluarga daripada yang lain tetapi banyak maksiat. Yang penting menjaga keimanan, itu pesan Nabi Ibrahim. Sama dengan pesan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi ukurannya keimanan, bukan harta. Kan ada orang menikahi keluarganya, keturunannya dalam rangka menjaga kekayaannya, hartanya biar tidak jatuh kepada ahli yang lain. Itu banyak di tempat kita. Tapi pesan Nabi yang penting menjaga keimanannya. Maka Allah pilihkan seorang wanita mulia, wanita yang baik, wanita yang kelima. Walaupun mungkin tidak dijamin masuk surga, entah kapan masuk surganya, tapi wanita yang kelima setelah 4 wanita yang dijamin masuk surga. Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, disahihkan pula oleh Imam Muslim dan dinarasikan oleh Ad-Dhahabi. Nabi mengatakan, sayyidatun nisa ahlul jannah arba'a, Maryam bintu Imran wa Fatimatu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah bintu Khuwailid wa Asiyah. Ada 4 wanita mulia terkemuka, tidak hanya dirindukan oleh surga tapi juga dijamin oleh surga. Siapa mereka? 1. Maryam bintu Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Yang kedua, Fatimah, anak ragil, anak Nabi yang ke-6 dari perkawinannya dengan Khadijah. Lahir Qasim, Abdullah, Zahra, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan yang ke-6 Fatimah, dijamin masuk surga. Wanita yang ketiga, ibunya Fatimah, Khadijah bintu Khuwailid. Dan wanita yang keempat ternyata adalah Asiyah, istri Fir'aun, seburuk-buruknya suami, tetapi dengan kesabarannya hingga Asiyah dijamin masuk surga. Asiyah tidak pernah minta cerai, tetapi sabar menghadapi suaminya yang setiap hari KDRT, siap bertaat kepada suaminya walaupun mengaku diri jadi Tuhan, jaminannya adalah surga. Ini dijamin surga. Dan yang kelima, tidak disebutkan di dalam hadis, tapi ulama banyak menuliskan ternyata istrinya Nabi Ishak yang bernama Ribka, bahasa Arabnya Rifko. Inilah yang menjadi pendamping Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Hadirin, sampai di sini dulu kisah singkat perjalanan Nabi Isa. Insya Allah di khutbah berikutnya akan bersambung dengan putranya yang lahir cukup fenomenal, yaitu yang pertama Al-Is dan yang kedua Yakub yang juga menjadi nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan khairul qasas wa khairul qasas
al-anbiya wal mursalin. Sebaik-baik cerita adalah cerita para nabi dan rasul. Tidak ada cerita yang lain selain cerita yang terbaik, cerita nabi dan rasul. Maka mulailah kita belajar membaca perjalanan kisah para nabi dan rasul yang kesabarannya sudah teruji, kebenarannya sudah terbukti. Kurangilah, kalau perlu hilangkanlah kebiasaan melihat, menonton, bahkan meniru idola-idola kita yang hanya settingan, belum tentu benar dan belum teruji kesabarannya. Contohlah yang sudah terbukti, yaitu para nabi dan rasul. Dengan cara seperti ini kita akan bisa mendapatkan hidayah. Bukankah kita setiap hari minta kepada Allah 17 kali, berikan aku hidayah ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan Allah berikan. Cuma kita kadang nggak sadar, Allah berikan itu, langsung Allah berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hidayah Allah berikan. Contohnya ada di para nabi dan rasul, orang yang telah Allah berikan nikmat yang besar, itulah nabi dan rasul, bukan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Maka hadirin, mari kita bersama-sama, sulit atau gampang, mencobalah kita membaca secara suri toladan kita para nabi dan rasul, semuanya, tidak salah satu saja. Karena kalau salah sesuatu sama saja kita ingkar dari keimanan, mencintai rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak sepantasnya kita mencintai salah satu nabi dan membenci nabi yang lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tidak cuma benci kepada nabi, bahkan membunuh para nabinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan kepada kita agar kita bisa meniru sepak terjang para nabi walaupun 1%. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'im minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.